datang kepada Yesus, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika kami berbeban berat, letih lesu, dan lelah di hadapan-Mu Tuhan, Engkau Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Yesus, Yesuslah Tuhan, Kau penolong dalam kesesakan. Kami berseru ya Aba, ya Bapa. Engkau Tuhan, bahkan di saat kami melewati penderitaan. Aku tidak takut,
Aku tidak khawatir. Engkaulah perisai dan penolong di dalam kehidupan kami. Kami aman di dalam lindungan yang maha tinggi. Kami rindu bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Engkau yang melalukan penyakit sampar di dalam kehidupan kami. Walau 1000 rebah di sisi kami, 10.000 rebah di sisi kanan kami, namun Engkau tetaplah Tuhan. Bapa, terima kasih. Kuatkan iman kami Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Sebab orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Kami bersyukur oleh karena kejadian kami dahsyat dan ajaib-ajaiblah yang Engkau perbuat. Dan Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyambut firman-Mu sebagai kekuatan di dalam jiwa kami. Engkau penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Firman-Mu ya dan amin, kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagi setiap orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, badai boleh ada, tetapi jangan sampai mencuri damai sejahtera kita. Penderitaan setiap orang punya masalah. Adakah satu orang di dunia ini yang tidak punya masalah? Bahkan orang yang paling kaya sedikit pun kadangkala tidak bisa tidur di tempat tidurnya karena ada hal yang mengganggu pikirannya. Overthinking di malam hari sehingga susah tidur. Orang yang memiliki banyak harta dan kekayaan bahkan tidak bisa dengan gampang memakan apapun. Ada pantangan, tidak bisa makan ini, tidak bisa makan ini. Nanti kolesterol naik, nanti jantungnya kumat, dan lain sebagainya. Tidak ada kebahagiaan yang sempurna di dunia ini. Tapi damai sejahtera yang melampaui segala akal pasti akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Pagi-pagi benar ketika kita mencari wajah Tuhan, sebut nama Yesus. Dan shalom, damai sejahtera itu mengalir di dalam kehidupan kita. Saudara, pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan di dalam kitab Ayub. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub dikenal dengan penderitaannya. Teologi penderitaan banyak dipelajari oleh orang percaya melalui kitab Ayub. Jadi, apakah penderitaan itu penting bagi kita? Saya katakan itu adalah hal yang mendatangkan hikmah di dalam kehidupan kita. Sebab semua orang mengalami yang namanya penderitaan, baik itu penderitaan badani, penderitaan jiwa, penderitaan finansial atau apapun. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, teologi tentang penderitaan itu yang dialami oleh Ayub, sehingga di dalam Ayub 42 dia berkata, "Dulu aku tidak mengenal engkau, namun saat ini mataku sendiri melihat engkau. Dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, mengenal engkau secara pribadi." Saudara, penderitaan mengerjakan satu kebenaran di dalam diri kita untuk memahami apa ketetapan daripada Tuhan. Saudara, ketika saudara mengalami tekanan, persoalan di dalam kehidupan, pernahkah saudara bertanya, kenapa ini harus terjadi dalam diri saya? Ketika kita melayani orang sakit, lalu dia diizinkan penyakit kanker stadium 3, stadium 4, biasanya orang akan bertanya, tergoda untuk bertanya, Tuhan kenapa? Kenapa saya? Ketika mengalami badai, bencana, ketika mengalami kehilangan orang yang dicintai, ada satu pertanyaan, mengapa Tuhan? Saudaraku, orang tidak akan bertanya kalau itu dia tidak alami sendiri. Tapi kalau orang mengalami sendiri satu beban, penderitaan, pergumulan, dia bertanya, kenapa Tuhan? Saya sudah setia. Kenapa Tuhan? Saya sudah merencanakan segala sesuatu dengan sempurna, dengan baik. Kenapa masalah ini boleh datang? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari. Pertanyaan itu memang mungkin muncul di dalam kehidupan kita. Mengapa kita diuji? Mengapa kita dicobai? Tetapi Tuhan juga berkata, mengapa tidak? Karena tidak ada seorang pun yang kudapati seperti hambaku Ayub. Saudara, ketika Ayub tidak tahu mengapa dia dicobai, Tuhan berkata,
Tidak ada seorang pun yang seperti hambaku Ayub. Di dalam penilaian Tuhan, seseorang yang diuji bukan karena dia tidak baik, tetapi Ayub justru karena dia baik dan hampir sempurna. Dan Tuhan bangga mengasihi Ayub. Saudara, kalaupun ada tekanan, pergumulan, persoalan di dalam kehidupanmu, bisa saja karena Tuhan bangga dengan engkau. Mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Ayub. Ayub 1 ayat 21 firman Tuhan berkata seperti ini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara setuju dengan statement ini? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, reaksi pertama yang diungkapkan oleh Ayub ketika dia mengalami kehilangan ketujuh anak laki-laki dan ketiga anak perempuan beserta seluruh hartanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pikiran manusia itu sempit, pikiran manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Apa yang ada di pikiran Ayub adalah hanya satu kehilangan. Dan dia tahu ketika dia merasa dia baik, dia merasa sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan sudah melakukan yang baik, berarti ini dari Tuhan. Berarti Tuhan yang mengambil semuanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar sebentar di kitab Ayub. Bukan Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberi, tapi Tuhan tidak mengambil. Bahkan Tuhan tidak pernah ingin mengambil apa yang baik dari dalam diri kita. Tetapi atas seizin Tuhan, ada hal-hal yang diambil di dalam kehidupan kita. Dan semata-mata itu merupakan ujian dalam kehidupan. Saudara, Tuhan yang memberi, Tuhan tidak mengambil. Tapi Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi di dalam kehidupan Ayub. Hanya saja manusia seringkali begitu cepat menerjemahkan, menginterpretasikan sebuah kehilangan. Dan satu penderitaan yang berkepanjangan justru akan mengajarkan hikmah kepada Ayub. Dan saudaraku, pada hari ini, saudara mungkin telah menjalani kehidupan yang tidak mudah. Mungkin saudara seringkali menangis diam-diam dengan masalah yang ada. Saudara ketemu dengan orang yang merupakan musuh di dalam selimut. Kadang-kadang suami yang tidak bisa mengerti kita, anak yang tidak bisa mengerti kita, mertua yang tidak bisa mengerti kita. Kita merasa tidak dimengerti oleh orang-orang yang justru dekat dengan kita. Dan kita merasa bahwa hak-hak kita diambil, hak-hak kita dipasung. Dan kita harus menyangkal diri kita setiap hari. Dan kita mulai menyalahkan keadaan. Orang yang berpikiran dia hanya fokus kepada masalahnya pada saat itu, tanpa dia memahami bahwa dia perlu belajar dari masalahnya, dia akan berpikir, oh Tuhan mengambil sesuatu yang baik dari dalam diri kita. Itu reaksi awal daripada Ayub. Di pasal yang pertama. Di pasal ke-42, dia menyadari dia ternyata tidak mengenal Allah. Saudaraku, orang yang tidak mengenal Allah, reaksi pertama dia merasakan segala yang baik dari dalam dirinya itu diambil oleh Tuhan. Sesungguhnya tidak demikian. Penderitaan akan mengajarkan kita ketetapan-ketetapan Tuhan ketika kita sabar, menanti-nantikan Tuhan, mencari jawaban di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, reaksi kita yang pertama-tama jangan berespon begitu cepat menyalahkan Tuhan. Di dalam Ayub yang ketujuh, ayat 17 hingga 21, firman Tuhan berkata seperti ini. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapakah engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Saudara, pemahaman tentang kehidupan
seringkali diawali dengan sebuah pertanyaan karena kita tidak mengerti. Di Ayub yang pertama tadi saudara, ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub mengeluarkan statement tanpa pengenalan akan Tuhan. Karena kejadian itu baru saja terjadi. Ketika teman-temannya datang, Elifaz, Bildad, saudara Sofar, kemudian mereka menghibur tetapi menjadi sebuah intimidasi di dalam kehidupan Ayub. Lalu muncul pertanyaan di dalam kehidupan Ayub. Mengapa kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Kapan engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku? Kenapa ujian ini begitu banyak di dalam kehidupan? Lalu air mata mulai menetes satu persatu di matanya dan dia mulai menyesali kelahirannya di dunia ini. Saudaraku, di saat kita nggak memahami apa arti pencobaan, apa arti ujian di dalam kehidupan kita, manusia cenderung overthinking dan menyalahkan diri sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Ketahuilah bahwa penderitaan sesaat lamanya akan membuat kita terasa ditinggalkan, menderita dan merasa tidak berguna dan hampa. Tapi orang yang mengenal Tuhan pasti akan tetap kuat dan bertindak. Pertanyaan ini bisa menimpa siapa saja. Kenapa Tuhan? Kenapa saya? Kenapa harus saya menderita penyakit kanker? Kenapa saudara? Kenapa Tuhan? Kenapa? Mari kita berangkat lebih dalam lagi dari sekedar bertanya kenapa. Tapi kita temukan jawabannya di dalam Tuhan. Kenapa pencobaan itu ada? Kitab Ayub, Ayub 1-10. Mengapa Ayub dicobai Tuhan? Mengapa tidak? Mengapa kita dicobai Tuhan? Mengapa tidak? Diuji, didatangi setiap hari untuk didapati apakah kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ayub 1 hingga Ayub yang ke-10. Di pasal yang pertama hingga pasal yang kedua, kesalehan Ayub dicoba. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, bahkan dia sendiri tertimpa penyakit bara. Pasal yang ketiga, Ayub mengeluh, terjadi keluh kesah Ayub, bahkan istrinya tergoda untuk mendorong dia mengutuk Tuhan. Pasal 4, Elifaz menegur Ayub, dan karena teguran itu, Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Jadi pelajaran di sini saudara, kalau teman kita dalam kesusahan, jangan tambah lagi penderitaannya dengan intimidasi. Sejak awal Ayub tidak mau mengutuki Tuhan, tetapi intimidasi dari teman-temannya membuat dia lebih kecewa. Tanpa sadar saudara, kita ternyata bukan memberikan penguatan, tetapi memberikan penderitaan bagi teman kita yang sedang mengalami kesusahan. Kita menyalahkan dia dan menimpakan berat. Kadang-kala kalau orang lagi mengalami kesusahan, cukup peluk dia dan katakan, kamu bisa melewati semuanya ini. Ketika dia sedang mengalami hal-hal yang berat, lalu Anda katakan, mungkin kamu yang salah, coba kamu ingat lagi, mungkin kamu telah melakukan ini, dan itu. Hal itu tidak membawa Ayub mengalami ketenangan, tetapi justru yang awalnya dia tetap bersyukur, kemudian dia menggali dirinya sendiri, kenapa ya? Lalu dia mulai menyalahkan diri sendiri dan menganggap bahwa hidup itu berat. Bildad membela keadilan hukuman Allah. Sekali lagi dengan perkataan dari Bildad yang memperkuat hukum-hukum keadilan Allah di hadapan Ayub. Mungkin itu adalah sesuatu yang benar, tetapi saudara, sahabat harusnya menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Amin. Mendorong, menguatkan, memeluk, dan kemudian menjadi sandaran bagi teman kita ketika dalam kesusahan. Ayub tidak merasakan itu dari ketiga sahabatnya. Jadi dia pun mulai menyalahkan dirinya sendiri dan kecewa. Tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Demikian keluar statement Ayub di dalam pasal yang ke-9. Lalu di pasal yang ke-10 dia bertanya-tanya, apa sih maksud Allah dengan penderitaan? Saudara, ketika kita bertanya-tanya apa maksud Allah di dalam penderitaan, hal itu akan menjadi kesukaran di mata kita. Dan kemudian hati-hati terjebak dengan menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan. Saudara, kitab Ayub ini kemungkinan ditulis sekitar abad ke-20 dan sampai ke-18 sebelum Masehi pada zaman Abraham. Saudaraku, karena di sini tidak ada penyebutan tentang Israel maupun hukum Taurat. Dan usia Ayub dituliskan di sini lebih dari 140 tahun pada zaman
itu sebenarnya banyak orang yang tidak mampu melewati 140 tahun. Tapi Ayub melewati 140 tahun, artinya dia hidup pada zaman Abraham. Dan pada waktu itu ia masih bertindak sebagai imam untuk keluarganya, di mana kalau pada waktu hukum Taurat itu sudah ada, hal itu dilarang. Berarti dia hidup sebelum waktu hukum Taurat itu ada, sebelum Musa. Kekayaan Ayub diukur juga dengan ternak. Lalu muncul tafsiran bahwa Ayub hidup sezaman dengan Nuh, karena namanya juga turun disebutkan dalam kitab Yeskiel 14 ayat 14. Dan Daniel dalam ayat tersebut diduga bukanlah Daniel yang hidup pada zaman pembuangan di Babel. Ayub yang pertama. Mari kita baca bersama saudara. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ia saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor domba, kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati, apa peranan iblis di sini? Saudara, dia adalah diabolos. Dia adalah seorang yang bapa dari segala pendusta. Dan dia sudah terusir dari surga. Dan saudaraku, kenapa dia masih ada dan masih bisa berhadapan dengan Bapa? Karena belum waktunya. Firman Tuhan katakan belum waktunya dia dibuang, belum waktunya dia dihakimi. Dan saudara, ternyata ada peranan iblis di dalam dunia ini adalah atas seizin Tuhan. Dia mencobai anak-anak Tuhan. Saudara, pemahaman di sini bahwa Ayub itu di hadapan Tuhan adalah seseorang yang dibanggakan. Ayub di hadapan Tuhan, Tuhan tahu dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saudara, bahkan Tuhan bukan sekedar mengetahui kebenaran dan kebaikan Ayub, tapi Tuhan bangga dengan Ayub. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Allah, anak-anak kerajaan, Tuhan bangga dengan kita. Namun satu hal saudara, ketika iblis datang di hadapan Tuhan, kenapa Tuhan Allah memperhitungkan perkataannya? Saudara yang diberkati, Tuhan tidak ragu sedikit pun dengan kualitas Ayub bahwa dia seseorang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya saudara, penting bagi seseorang untuk membuktikan bahwa dia seseorang yang betul-betul takut akan Tuhan. Ada ujian di dalam hidupnya. Saudaraku, di dunia ini saja ketika seseorang dari TK sudah dibiasakan dengan namanya tes, assessment, ujian untuk naik kompetensi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ujian semata-mata untuk membuktikan bahwa kita kompeten ilahi di hadapan Tuhan. Ayat 18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan perempuan sedang makan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati.
Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, seseorang ketika dia memiliki kualitas, ketika dia menghadapi tekanan, dia tetap akan menunjukkan kualitas di dalam hidupnya. Tuhan begitu bangga dengan Ayub. Dia seseorang yang jujur, takut akan Allah dan benar. Dia takut akan Allah. Bahkan sampai ketika dia kehilangan segala sesuatu, dia tidak berbuat dosa, tidak mengutuk Tuhan dan berbuat yang tidak patut. Nah, saudara, hidup kita seperti ibarat di dalam sebuah gelas. Kalau yang diisi itu adalah air putih murni, maka ketika gelas itu digoncangkan, yang keluar juga adalah air yang putih dan murni. Tapi kalau gelas itu diisi oleh anggur berwarna merah, anggur asam, anggur manis, ketika digoncangkan, yang keluar adalah anggur itu sendiri. Ketika yang diisi itu adalah kopi, pahit, ketika digoncangkan, yang keluar adalah pahit. Saudara, ujian untuk menguji kita, apa yang ada di dalam diri kita. Tuhan mengetahui, Allah mengetahui kapasitas Ayub. Dia seorang yang jujur, takut akan Tuhan. Dan dia tahu ketika pun digoncangkan, Ayub tidak akan mengeluarkan hal-hal yang mengutuk Tuhan. Dan benar saudara, dia tidak mengeluarkan itu. Sampai kemudian iblis juga terus memberikan ujian. Dia katakan, dia datang kepada Tuhan. Karena engkau tidak menjamah tubuhnya, maka dia tidak mengutuk engkau. Lalu kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan penyakit bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Lalu kemudian Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesolehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, kalau hanya sekedar penderitaan saja, kalau hanya sekedar penyakit saja, Ayub sama sekali tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kemurnian hati pasti ketika digoncangkan tidak akan keluar yang namanya pahit, saudara. Kemurnian hati itu ada di dalam diri Ayub. Saudara, sudahkah engkau digoncangkan lewat penderitaan di dalam hidup ini? Mari kita ukur diri kita. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita? Persungutankah? Menyalahkan Tuhan? Negatif? Pahit? Saudara, itulah bukti dari ujian itu. Mengeluarkan esensi yang sesungguhnya siapa kita. Kita nggak akan pernah tahu siapa kita sampai penderitaan itu datang untuk menggoncang kehidupan kita. Mungkin engkau adalah orang yang manis, atau bisa saja engkau adalah orang yang pahit. Apakah engkau orang yang mudah membalas jahat dengan jahat? Atau engkau adalah orang yang gampang mengampuni? Saudaraku, orang terdekat kita kadangkala bukan support system yang terbaik. Istrinya tidak mengenal Allah. Istrinya mengalami goncangan. Dia tidak mengenal Tuhan. Dia tergoda untuk mengutuki Allah. Saudara, di lingkungan kita, ketika kita menghadapi masalah dan lain sebagainya, kita bisa mengenal siapa teman kita. Kita bisa mengenal mereka siapa dari apa yang mereka nasihati, dari apa yang mereka ucapkan. Itulah diri mereka yang sesungguhnya. Saudara, mengapa Ayub dicobai? Pencobaan itu untuk membuktikan kapasitas yang sesungguhnya di dalam diri Ayub. Siapa Ayub? Apa yang dia ungkapkan, apa yang dia katakan, respon Ayub, apa respon Ayub? Itulah tujuan dari penderitaan. Di dalam Ayub 3 ayat 25, firman Tuhan katakan, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Saudara, setiap hari ketika anak-anak sulungnya, anak-anak laki-lakinya membuat pesta dan kemudian anak-anak perempuannya datang ke sana. Setiap pagi setelah mereka melakukan pesta, Ayub memberikan persembahan.
Jangan-jangan anak-anak mereka telah mengutuki Allah atau membuat sesuatu yang tidak patut. Dan ayo mempersembahkan persembahan atas dasar ketakutan. Dia takut juga kehilangan anak-anaknya, dia takut juga kehilangan hartanya, dia menjaga hidupnya atas dasar ketakutan kehilangan, atas dasar ketakutan melakukan kesalahan. Apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara, di saat hidup kita penuh dengan kekhawatiran, kadangkala itu yang diuji dan diambil dari dalam diri kita. Hati-hati. Itu sebabnya apapun besarnya harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, jangan takut kehilangan, karena jangan-jangan justru itu akan diambil dari dalam kehidupan kita. Tujuan dari penderitaan untuk membuktikan apa sih sebetulnya isi hatimu. Apakah engkau setia? Ketika sesuatu diambil dari dalam kehidupanmu, apakah engkau mengutuki Tuhan? Saudara, Ayub 4 ayat 17 hingga 18 firman Tuhan berkata, mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikat pun didapatinya tersesat. Saudara, kita tidak bisa menganggap diri kita yang paling benar. Lalu kita tidak bisa merasa bahwa pencobaan ini tidak boleh datang dalam kehidupan saya. Saudara, saya seorang yang ketika masih usia remaja, saya tidak mengenal Tuhan. Masalah-masalah kecil membuat saya merasa, wah ini penderitaan, saudara. Dan pertanyaan itu ada di dalam diri saya, kenapa Tuhan saya harus mengalami ini? Lalu, mengapa tidak? Kita bukan orang yang sempurna. Kita nggak bisa merasa diri benar, lalu kita berkata, kita nggak layak untuk menerima penderitaan ini. Kita nggak layak untuk menerima semuanya ini. Saudara, mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Tuhan? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Hamba-hambanya tidak dipercayai, malaikat-malaikatnya didapatinya tersesat. Di dunia ini, saudara, tidak ada seorang pun benar. Kita tidak bisa merasa diri benar dan menganggap bahwa kita kita tidak boleh mengalami yang namanya pencobaan ini. Saudara, Roma 3 ayat 10 hingga ayat 12 berkata, seperti ada tertulis, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, semua orang, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara, mari kita belajar. Semua orang, Roma 3:23 berkata, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya apa yang harus kita pelajari di sini, saudara. Kita tidak ada kebenaran yang dapat kita kerjakan, tapi kebenaran itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan dengan dasar alasan inilah kita bahwa kita tidak bisa menganggap diri benar. Tapi kita mengandalkan kasih karunia Tuhan yang membenarkan kita. Pembenaran itu dari Allah dan hanya Tuhan saja yang benar dan suci. Saudara, kita belajar dari firman Tuhan dari kitab Ayub ini ada 3 hal yang dapat merugikan kita tanpa kita sadari kalau kita tidak memahami maksud-maksud Tuhan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Ayub 5 ayat 2 berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang mengalami ujian pencobaan di dalam dirinya, ketika orang merasa diri benar, ketika orang merasa takut kehilangan, dia akan melakukan kebodohan jikalau dikuasai dengan sakit hati dan kecewa. Saudara, kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, Ayub berhak sakit hati, Ayub berhak untuk kecewa, Ayub berhak merasa ditinggalkan, dihianati oleh Tuhan. 10 anak yang meninggal sekaligus, saudara. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Mungkin kita berpikir sisakan kayak satu. Kenapa Tuhan sejak itu? Saya sudah mengalami puncak-puncak di mana hidupku seperti bermandikan dadih, kata Ayub. Tapi kemudian hilang dalam sekejap. Apakah pantas saya menerima semuanya ini? Kemudian ketika dia berseru seperti itu, orang bisa dikuasai oleh yang namanya sakit hati. 1 orang anak kita meninggal dunia, seseorang bisa merasa sangat kehilangan dan sangat kecewa. 10 orang anak ini luar biasa, saudara. Hilang semuanya, hilang hartanya, bahkan dia kena penyakit barah yang begitu melukai dari kepala sampai di kaki, saudara. Kalau tidak terjebak dengan sakit hati, orang ini pasti bukan manusia. Seseorang yang mendapatkan penderitaan itu pasti sakit hati, pasti kecewa, pasti khawatir, pasti takut.
Tapi dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara, ada orang yang sudah mengalami penderitaan yang paling berat, yaitu Ayub. Dari Ayub dia belajar. Dan mari kita juga belajar. Jangan sakit hati. Jangan kecewa. Jangan juga iri hati kepada orang-orang yang masih terlihat dipelihara sementara kita tidak dipelihara. Saudaraku, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya mau katakan pada hari ini 3 hal yang merugikan. Yang pertama, kecewa dan sakit hati tanpa kita tahu apa sebetulnya yang Tuhan izinkan terjadi ini adalah atas izin Tuhan. Itu akan membawa kita kepada kerugian yang besar. Karena orang yang kecewa, orang yang sakit hati tidak dapat mengampuni keadaan. Orang yang kecewa dan sakit hati tidak dapat melihat rancangan Tuhan yang baik di masa yang akan datang. Saudara, kecewa dan sakit hati itu sangat-sangat merugikan. Ketika kita mengalami penderitaan, jangan ada 2 penyakit ini di dalam diri kita, yaitu kecewa dan sakit hati. Aku berdoa pada hari ini ketika engkau mengalami ini, engkau dipulihkan di dalam nama Yesus. Yang kedua, di dalam Ayub 5 ayat 3 berkata, aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Saudara, kebodohan tinggallah menjadi sebuah kebodohan. Jangan sampai kebodohan itu menjadi matang, bahkan berakar di dalam kehidupan kita. Amsal 19 ayat 3 berkata, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya kepada Tuhan. Orang yang bodoh, orang yang mengabaikan kebenaran, orang yang mengabaikan damai sejahtera dari Tuhan, dia akan masuk ke dalam kegusaran hati dan mulai menyalahkan Tuhan. Dan kemudian saudara akan melihat dia akan sangat jauh menyimpang dari jalannya, meninggalkan Tuhan. Kebodohan jangan sampai berakar. Cukuplah bodoh sesaat, tapi kemudian segera sadar dan berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai berakar, dipenuhi dengan kecewa, dipenuhi dengan sakit hati, kemudian berakar dalam hatinya, gusarlah hatinya kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan dan kemudian meninggalkan Tuhan. Kebodohan yang berakar membuat seseorang akan mengalami kerugian yang sangat besar. Ayub 5 ayat 17 hingga 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan. Saudara, kerugian yang sangat besar ketika kita menghadapi yang namanya penderitaan. Kalau kita menolak teguran atau didikan daripada Tuhan. Saudara, kitab Ibrani 12 berkata, Bapa di mana yang tidak sayang dengan anaknya? Kalau Bapa di dunia ini saja mendidiknya dengan keras, apalagi Bapa yang ada di surga. Seorang Bapa yang mengasihi anak-anaknya pasti menegur, pasti mendidik, pasti memberitahukan apa yang baik untuk anak-anaknya. Dan dikatakan, berbahagialah manusia yang ditegur. Kalau sudah ditegur, kalau sudah tidak ditegur, itu yang sangat berbahaya. Tetapi kalau ditegur, berbahagia. Berbahagia manusia yang ditegur, berbahaya manusia yang tidak ditegur. Saudara, jangan engkau menolak didikan yang maha kuasa. Memang ketika mengalami penderitaan kita terluka, kita merasa ada hal yang kurang, ada hal yang sakit. Tetapi itu semata-mata untuk mendatangkan kebaikan. Kitab Mazmur berkata seperti ini, bahwa aku tertindas. Mazmur 119 ayat 71 berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Saudara, kalau menghadapi ujian di sekolah, Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, ujian membuat kita belajar lagi, buka buku lagi, buka lagi catatan kita. Apa yang harus saya lakukan? Lalu kita akan mendapat jawaban untuk menyelesaikan ujian-ujian yang ada. Penderitaan, penindasan. Penderitaan dan penindasan itu baik supaya kita belajar tentang takut akan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 9 firman Tuhan berkata, 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, penderitaan tidak hanya dialami oleh 1-2 orang, tapi semua orang menanggung penderitaan yang sama. Jangan sayang diri, jangan self pity. Penderitaan itu akan menjadi sesuatu yang baik supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Ada amin? Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Mari kami mau belajar mengucap syukur untuk apapun yang Kau izinkan terjadi.
Supaya jangan kami menjadi kecewa, bodoh, dan sakit hati. Sebab apa yang kami takutkan justru itu akan mendatangi kami. Ketika kami takut kehilangan, kehilanganlah yang kami dapatkan. Ketika kami takut mati, maka kematian itu yang akan menghantui kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa buat pagi hari ini, penderitaan itu akan mengerjakan satu kebaikan di dalam diri kami supaya kami belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Belajar dari Ayub, Bapa di surga, agar kami tidak mengutuki Tuhan, kami tidak menyalahkan Tuhan, dan kami belajar Tuhan. Kalau Tuhan tahu jalan hidupku, ketika Engkau menguji kami, maka kami akan timbul seperti emas. Bapa di surga, kami berdoa untuk rekan-rekan anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk Rahel di dalam pemulihan pasca operasinya. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Inang Uda Risma, pemulihan terjadi pasca Tuhan. Dia mengalami stroke ringan di dalam kehidupannya. Bapa, dalam nama Yesus terjadi pemulihan, sehat sempurna. Inang Uda Diana, kesetiaannya mencari Tuhan. Pergumulan pribadinya Tuhan, Engkau menjawab doanya. Juga Tuhan, Boas Tuhan, menjadi anak yang pintar, diberkati Tuhan. Juga berkati Rio Tuhan. Dia mengalami takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan mengalami menguasai di dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga dia menjadi hamba Tuhan yang bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Kami tahu Tuhan, di dalam hidupnya dia akan mengejar kebenaran itu. Karena tertindas itu baik supaya dia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kami berdoa untuk Ray dan Azaria yang sedang duduk di bangku kuliah. Agar mereka menjadi anak-anak yang luar biasa diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk Inang Tua Lia Tuhan. Pemulihan terjadi, demensia dia boleh melaluinya. Dia boleh disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Kak Lia Tuhan, Bang Robin Tuhan, yang mengalami duka cita, pemulihan terjadi di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka dapat melewati duka cita karena kehilangan dari adiknya Bang Robin. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk Jericho, Gio, dan Regina Tuhan, kesuksesan terjadi di dalam diri mereka. Gio sudah menyelesaikan studi, Regina Tuhan akan masuk Tuhan di dalam jenjang yang lebih lagi menjadi sarjana SKM dalam nama Yesus. Untuk Rex Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Pekerjaan Engkau sediakan buat Ivo dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati keluarga, perlindungan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Isabella di masa mudanya, dimanapun dia pergi dan berada, ada takut akan Tuhan menyertai kehidupannya. Kami berdoa Tuhan untuk Alejandro Tuhan, anak yang sedang Tuhan, Alejandro Tuhan, anak yang sedang mengalami Tuhan kebutaan ringan di dalam matanya, Engkau pulihkan keadaannya sehingga dia menjadi anak yang dipulihkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Haryanto Tuhan, dipulihkan dari segala sakit penyakit jantungnya bersama Ibu Herdi dalam nama Tuhan kami Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dipulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Teti Tuhan, dipulihkan Tuhan, segala sakit apapun yang Engkau izinkan terjadi dipulihkan Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, Engkau penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta William Rusun Wuli Tuhan. Pemulihan terjadi di dalam kehidupannya. Oh Tuhan Yesus, jama kakinya, organ-organ tubuhnya, gejala sistemik di dalam tubuhnya. Engkau berkati, Engkau pulihkan, Engkau berkati, Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Maya Mamesa yang sudah tiba dengan tidak kurang suatu apapun. Kesehatan, kekuatan, umur panjang menjadi bagian dia. Dia menjadi sehat diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Oma Eske Tuhan, Engkau yang memberkati kesehatan, kekuatan, hikmat, roh takut akan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya sehingga dia menjadi sehat, kuat, dan suka beribadah, suka mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa untuk Opung Ayu yang setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati dia kesehatan, kekuatan, anak cucunya dibuat berhasil dan beruntung. Kami berdoa dalam nama Yesus. Opung dokter, dalam nama Yesus Engkau memberkati kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang memberkati, melindungi kami. Penderitaan tidak menguasai kami, tetapi pengenalan akan Tuhan menjadi bagian kami. Saat kami tunduk taat di hadapan Tuhan, maka kami bisa mengenal ketetapan-ketetapan-Mu. Kami tidak mau kecewa, kami tidak mau sakit hati, kami tidak mau kebodohan berakar di dalam kehidupan kami, dan kami rindu Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus Tuhan, kami alaskan doa ini dengan ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang datang pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Damai di bumi, damai di surga, damai bagimu. Tuhan memberkati. Shalom, happy Sunday, and God bless you.